Pada video kali ini, kita akan membahas tentang berita bahwa Facebook melakukan blok terhadap seluruh media Australia. Kenapa Facebook sampai melakukan blok? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa pengaruhnya bagi kita sebagai marketers? Penasaran? Yuk, mari kita bahas semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas sebuah berita yang heboh banget di dunia internasional mengenai kebijakan Facebook yang memblok seluruh media Australia. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk, mari kita bahas semuanya dalam video kali ini. Nah, pertama kali mungkin teman-teman nggak percaya ya, kok sampai Facebook berani memblokir seluruh berita dari Australia. Tapi ini semua sudah jadi berita internasional ya. Teman-teman bisa cek di CNN, ini ada beritanya ya, Facebook nge-ban seluruh berita Australia sebagai cara untuk memerangi kebijakan dari pemerintah Australia. Nah, bayangin kan, ini di CNN loh beritanya. Nah, kemudian ada juga di Search Engine Journal. Nih, Facebook ngeblok semua berita Australia. Bahkan masuk juga di Guardian, Facebook mengenai pemblokiran Facebook terhadap berita Australia ini. Kalau orang Australia mencoba nge-share berita jenis apapun di Facebook hari ini, maka yang terjadi itu seperti ini. Nah, ini dia. Jadi, betul-betul nggak bisa di-share. Jadi, bayangin aja kalau teman-teman itu memiliki usaha atau bisnis media di Australia, maka kemungkinan besar seluruh traffic yang asalnya dari Facebook itu jadi nol. Nah, bukan lagi terjun bebas, tapi nol. Betul-betul tidak bisa dibagikan di Facebook. Nah, apa aja yang diblok di Facebook selain berita ya? Apa aja sebenarnya? Nah, jadi ini dia kalimat yang betul-betul melarang Facebook untuk melakukan pembagian apa-apa aja. Nah, ini ya, konten yang melaporkan, menyelidiki, atau menjelaskan masalah atau peristiwa yang relevan dalam melibatkan warga Australia dalam debat publik dan dalam menginformasikan pengambilan keputusan yang demokratis. Nah, bayangin ya. Itu kayaknya hampir semua berita itu bakal masuk dalam kategori ini. Oleh karena itu, Facebook itu nggak berani sama sekali membiarkan ada link yang dibagikan di Facebook mengenai Australia. Nah, atau masalah terkini, atau peristiwa penting publik bagi warga Australia di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Betul-betul nggak ada berita apapun yang bisa di-share mengenai Australia di Facebook. Nah, tapi kalau kita cek, itu ternyata banyak sekali yang mendapat masalah akibat kebijakan Facebook ini. Salah satunya itu adalah Virgin Australia Airlines. Ini perusahaan penerbangan tuh nggak bisa ngebagiin apapun di Facebook. Kemudian Domino Pizza, itu nggak bisa juga memanfaatkannya. Jadi nggak hanya pemilik situs berita ya, tapi ternyata bisnis lain juga, Domino Pizza juga kena masalah gitu. Bayangin ya. Kemudian Australian Children Cancer Center. Nah, bahkan ini fanpage Alzheimer Society milik UK juga ikutan diblok. Padahal bukan Australia, UK. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini bahkan, nah ini bom ini adalah seperti BMKG-nya Australia. Nah, ini juga diblok. Bahkan seluruh postingannya itu dihapus. Nih ya, teman-teman bisa lihat, no post yet. Artinya seluruh postingan milik BMKG-nya Australia itu dihapus. Ini kebijakannya ngeri banget ya dari Facebook ya. Nah, sekarang apa kira-kira alasan atau penyebab dari seluruh kebijakan Facebook ini? Ini semua berasal dari ini ya. Nah, ini adalah News Media Digital Platform Mandatory Bargaining Code. Jadi ini sebuah aturan yang diterapkan oleh Australia yang memaksa Google dan Facebook untuk bertekuk lutut di hadapan pemerintah Australia. Nah, yuk, mari kita lihat isinya seperti apa ya. Nah, ini isinya ya, pakai bahasa Inggris. Ada beberapa hal yang paling penting. Nah, ini saya coba terjemahkan pakai Google Translate ya. Nah, ini yang pertama itu mendorong para pihak untuk melakukan negosiasi komersial di luar kode. Nah, maksudnya apa? Jadi gini ya, pemerintah Australia itu menuntut Facebook dan Google untuk membagikan pendapatannya kepada media lokal. Artinya para pemilik media online di lokal Australia. Memungkinkan platform digital untuk mempublikasikan penawaran standar yang memberikan bisnis media berita yang lebih kecil jalur yang efisien untuk menyelesaikan perjanjian dengan platform digital. Nah, jadi menurut investigasi dari pemerintah Australia bahwa ternyata Facebook
sama Google ini merugikan rakyat Australia, khususnya pemilik media berita ya. Bisnis-bisnis media berita itu merugi karena mereka. Nah, oleh karena itu, pemerintah Australia ingin memaksa kedua raksasa digital ini untuk membagikan sedikit pendapatan mereka kepada bisnis media berita. Nah, menerapkan kerangka kerja negosiasi berdasarkan kode yang memungkinkan kedua pihak untuk berunding dengan itikat baik dan mencapai kesepakatan yang mengikat. Nah, memastikan bahwa arbiter independen dapat menentukan tingkat remunerasi yang harus dibayar berdasarkan model arbitrase penawaran akhir yang adil dan seimbang jika para pihak tidak mencapai kesepakatan. Nah, yang jadi masalah itu juga selain minta dibayar gitu ya, minta dibagikan pendapatan. Nah, yang paling masalah itu adalah yang ini juga ya, menetapkan standar minimum yang jelas untuk dapat diterapkan untuk platform digital, termasuk mewajibkan pemberitahuan 14 hari sebelumnya tentang perubahan algoritma yang disengaja yang mempengaruhi bisnis media berita. Nah, bayangin aja, masa Facebook diwajibkan memberitahukan perubahan algoritma gitu ya? Kan aneh banget ya. Algoritma itu bahkan ditutup-tutupi ya, agar tidak dieksploitasi oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Nah, ini malah minta diberitahukan gitu. Aneh banget. Nah, apalagi untuk Google ya, ini adalah tuntutan yang nggak masuk akal menurut saya ya. Tentu aja sekali lagi bahwa aturan ini itu menyasar Facebook dan Google. Artinya kalau mereka nggak menuruti, maka mereka bisa kena sanksi. Nah, apa yang dituntut itu adalah apapun berupa link yang dibagikan di Facebook dan Google. Kalau Google itu di dalam hasil pencariannya, jadi Google itu dituntut nggak boleh memunculkan link dari media Australia pada hasil pencarian Google. Kalau mau menampilkan, maka mereka harus mengikuti aturan ini. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Google? Kalau Facebook kan jelas ya, Facebook ngeblok berita Australia sama sekali. Jadi nggak bisa sama sekali. Teman-teman bisa cek. Nah, sekarang bagaimana dengan Google? Nah, saya udah pernah bikin beberapa hari yang lalu ya, video mengenai Google ini. Pada judulnya saya sebutkan bahwa Google kalah. Google akhirnya bersedia membayar media Australia. Nah, sebelumnya lagi, kalau teman-teman mengikuti, itu bahkan Google itu sempat juga melakukan blok terhadap beberapa media Australia. Jadi ada beberapa media Australia itu yang nggak dimunculkan oleh Google pada halaman pencariannya. Tentu aja nyungsep ya itunya, trafficnya atau kunjungan websitenya ya. Nah, sekarang, tapi masalahnya, Google ini lumayan keren ya menurut saya, penyelesaian yang dipilih oleh Google ya. Jadi Google malah membuat sebuah fitur baru, yaitu Google News Showcase. Nah, pada Google News Showcase ini, Google memberikan kompensasi atau pembayaran kepada media yang ingin bergabung. Jadi bukan pada hasil pencarian Google ya, tapi khusus pada fitur Google News Showcase. Menurut saya ini adalah langkah mengalah untuk menang bagi Google. Jika memang Google News Showcase ini disetujui, maka yang mengatur itu justru Google, bukan pemerintah Australia lagi gitu ya. Ini keren banget menurut saya, apa yang dilakukan oleh Google. Nah, tentu aja ini jika disetujui ya. Kalau nggak disetujui, saya rasa Google bakal ngeblok juga kayak Facebook. Artinya ngeblok seluruh media Australia, nggak bakal muncul pada hasil pencarian Google. Saya nggak tahu nanti gimana jadinya Australia tanpa Facebook dan Google ya. Nah, jadi gimana sekarang? Facebook sendiri telah mengambil tindakan yang jelas ya. Facebook itu nggak setuju dengan aturan terbaru dari pemerintah Australia. Ini adalah pertaruhan Facebook. Kalau Facebook itu menang, maka kemungkinan besar pemerintah Australia yang melunakkan atau mengubah aturannya sehingga nggak terlalu banyak tuntutan. Nah, tapi di sisi lain, pengguna Facebook di Australia itu hanya 16 juta. Nah, bayangin ya, cuma 16 juta. Kalau Indonesia berapa banyak teman-teman? Ada yang tahu? Coba deh dicari tahu. Kalau Indonesia itu lebih dari 100 juta ya pengguna Facebook. Jadi betul-betul Australia ini memang nggak terlalu gede pengguna Facebooknya. Oh ya, ini informasi saya dapat dari social media news ya, .com.au ya. Nah, selain itu juga, konten berita itu hanya menyumbang 4% dari keseluruhan konten Facebook di Australia. Jadi, kecil banget menurut Facebook ya. Menurut Facebook, itu kecil banget pengaruhnya terhadap Facebook. Nah, sekarang masalahnya, ini terserah pemerintah Australia. Apakah setuju dengan apa yang dilakukan Facebook? Artinya, pemerintah Australia yang mengalah, atau sama-sama keras nih ya. Pemerintah Australia nggak mau melunak, Facebook juga nggak mau melunak. Akhirnya yang menderita ini pastilah UMKM di Australia yang nggak bisa pakai Facebook. Kemudian juga nggak mungkin mendapatkan, kalau disetujui, nggak mungkin mendapatkan kompensasi dari Facebook.
Karena kalau nggak salah saya, itu dari pemerintah Australia itu juga membatasi pemilik media online yang masih kecil, yang pendapatannya kurang dari 150.000 dolar, nggak bakal mendapatkan kompensasi. Nah, oke, jadi kesimpulannya seperti apa? Nah, jadi kita nantikan aja penyelesaiannya, dan saya yakin ini akan berpengaruh besar bagi masa depan Facebook dan bagi masa depan Australia. Nah, kalau ternyata Australia nggak melunak sama sekali, maka saya khawatir sama masa depan Australia. Kemungkinan besar juga hal yang sama akan terjadi pada Google. Nah, kalau Australia itu diblok, nggak bisa pakai Facebook, nggak bisa pakai Google, kemungkinan besar aplikasi-aplikasi lain juga bakal mendapat imbasnya. Khususnya aplikasi yang memanfaatkan berita dari Australia. Nah, oke. Mungkin itu ya, sedikit berita mengenai pertikaian, apa ya namanya ya. Ini pertempuran antara Facebook dengan pemerintah Australia. Semoga aja informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya, jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.